Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang, salam jumpa kembali bersama saya Odis Gorus di sini ya. Tentunya kita kembali mengulas dan membahas lagi tentang timnas Indonesia yang kita tahu beberapa pekan yang lalu kita dihebohkan dengan pemecatan Sinteyong, dan itu menjadi pro kontra untuk para pecinta sepak bola Indonesia, dan menjadi suatu pertanyaan untuk netizen kenapa Sinteyong begitu cepatnya dipecat dengan kondisi timnas yang lagi on track ya menurut saya. Oke, itulah sudah mungkin kita anggap sudah berlalu, dan kita akan menatap dan membahas tentang timnas kita dinakodai oleh Patrick Kluivert yang juga dibantu oleh dua asistennya yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Menarik kita ulas untuk kita bahas, dan peluang melawan Australia pada bulan Maret ya kalau nggak salah, ini bulan Maret akan bertandang ke Australia, kelanjutan kualifikasi Piala Dunia ya 2026, di mana perpindahan dari Sinteyong ke Patrick Kluivert ini menarik untuk kita bahas. Apakah Patrick Kluivert akan meneruskan dengan apa yang diterapkan dan yang dibiasakan oleh pemain kita ya bermain di era kepemimpinannya Sinteyong, dan mungkin juga apakah Patrick Kluivert dengan kejutan menggunakan atau strategi lain ya untuk melawan Australia ini. Dan jika Patrick Kluivert dengan menggunakan formasi 4-3-3-nya dengan total football ala Belandanya, mungkin ini formasi 4-3-3 yang mungkin pas untuk melawan Australia, atau 3-5-2 kita perbanyak di lini tengah ya. Karena tahu permainan Australia waktu di GBK kita dikepung habis ya, digempur habis, dan timnas Indonesia dengan formasi bertahan dan mengandalkan serangan balik, dan bersyukur kita bisa menahan imbang waktu lawan Australia di GBK dengan skor kacamata 0-0. Mungkin nanti bisa kita harapkan untuk seperti yang dijanjikan oleh Patrick Kluivert untuk bermain total footballnya ya, dan lebih terbuka ya untuk bermain melawan Australia nanti. Jika menurut saya formasi 4-3-3 ya, misalkan melawan Australia dengan formasi itu, mungkin di belakang tentu sebelah sisi kanan ada Kevin Dix, dan di tengah Miss Hilger dan Jaitzes, dan di kiri ada Verdonk. Tentu di lini tengah juga diperkuat oleh Tom Hayes, juga Ivar Jenner, juga ditambah dengan Eliano ataupun Marcelino, dan juga di depan ada Struijk, dan kita harapkan juga Olermani juga hadir untuk posisi di depan ya, Olermani dan Struijk untuk di lini depan. Ini udah cukup bagus ya untuk lawan Australia nanti secara starting line up. Mungkin itu kuat untuk line up yang menggunakan formasi 4-3-3. Konferensi persnya kemarin ya menyatakan bahwasanya dia akan menganalisa dulu ya pertandingan timnas melawan Arab Saudi ya, dan juga melawan Bahrain kalau nggak salah. Jadi dia akan evaluasi bersama asistennya Alex Pastoor, dan dia berjanji akan menggunakan total football yang biasa diterapkan di Belanda ya, sepak bola Belanda. Ya, perpindahan ini mungkin nanti mudah-mudahan tidak akan menjadikan perubahan yang mengecewakan tentunya ya. Karena kita tahu timnas Indonesia dihuni banyak pemain diaspora dari Belanda. Tentu kita berharap komunikasi antara pemain dan pelatih bisa lebih baik lagi ya. Itu yang diharapkan oleh Ketua kita Federasi Sepak Bola Indonesia, yaitu Erick Thohir ya. Pergantian pelatih ke Patrick Kluivert ini untuk meningkatkan komunikasi terhadap pemainnya ya, dan formasinya bisa berjalan. Dan menariknya juga Patrick Kluivert ini dibantu dengan dua asisten, yaitu Alex Pastoor dan Danny Lanzat. Alex Pastoor juga terakhir prestasinya pernah mencapai membawa tim promosi dari Liga 2 ke Liga Utama ya, ke Liga Eredivisie ini, termasuk jasa dari Alex Pastoor ini, dan dikenal sebagai
analisis pertandingan paling membahayakan di Eropa, dan itu yang bisa kita harapkan ya, pembantu Patrick Kluivert ini ya, untuk nantinya bisa meningkatkan performa timnas untuk melawan Australia. Dan federasi sendiri dan Patrick Kluivert juga menargetkan 4 poin ya dari 2 pertandingan melawan Australia dan juga Bahrain ya, Bahrain di kandang. Imbang melawan Australia di Australia, pertandingan di Australia, dan menang melawan Bahrain di kandang, yaitu mainnya di GBK. Oke, teman-teman semua, tentu kita berharap timnas Indonesia kita melaju ya di sisa pertandingan ini ya, 4 pertandingan ya, melawan Australia, Bahrain, dan di bulan Juni kalau nggak salah Cina dan Jepang. Kalau Jepang mungkin kita tidak akan bahas ya, karena udah pasti Jepang bakalan lolos, dan bisa jadi federasi juga menargetkan untuk Patrick Kluivert untuk lolos langsung di bertengger terakhir di posisi kedua dan langsung tembus ke putaran final di Amerika nanti, Piala Dunia. Dan itulah harapan masyarakat Indonesia semua untuk mencapai kejutan ya, prestasi di mana Indonesia lolos Piala Dunia dan bisa menjadikan sejarah persepak bola Indonesia. Untuk bulan Februari nanti kita akan ketambahan lagi pemain baru ya di lini depan. Dimungkinkan proses naturalisasi Ola Ramani berjalan dengan lancar dan dimungkinkan bisa bermain untuk bulan Maret ya, untuk melawan Australia atau lawan Bahrain. Tentunya dengan apabila kita timnas Indonesia ini menang melawan Australia dan Bahrain, nanti kemungkinan bertambahnya lagi pemain diaspora kita akan berlanjut ya, bertambah, agar untuk memperkuat dan menyeimbangkan antara pemain line up dan pengganti ini juga seimbang, untuk menyeimbangkan permainan dari pemain timnas ini sendiri. Untuk pergantian pemainnya tentu kita butuh pemain tambahan ya untuk lini tengah ya. Di gelandang selain ada Ivar Jenner dan juga Tom Hay, kita butuh sosok pemain yang dikadang-kadang bakalan dinaturalisasi, yaitu Jairo Riddle. Jairo ini juga pemain cukup bagus ya di lini tengah, mungkin bisa membantu untuk Ivar dan juga Tom Hay nantinya. Bahkan mungkin di depannya di bayangan striker mungkin ada nanti Eleno Rendes yang bakalan main, ataupun juga Marcelino. Ya, harapan kita dengan bertambahnya komposisi pemain dari timnas ini nantinya berjalan dengan lancar dan juga menjadi timnas kita menjadi lebih kuat lagi. Kalau di lini belakang mah udah kuat, udah banyak. Tapi sosok Elkan Bagot mungkin bisa juga ya, karena kita sudah berganti pelatih, mungkin juga bisa nanti dipanggil oleh timnas kita ya, dan bermain lagi untuk posisi belakang agar supaya lebih kuat lagi. Oke guys, sementara itu dulu yang bisa saya sampaikan untuk informasi mengenai timnas kita, dan kita doakan terus timnas kita agar bisa lebih baik lagi dengan kepemimpinan Patrick Kluivert ini. Oke, dari saya Audis Gorus, ciao, salam olahraga.